destinasi wisata pantai satu-satunya yang ada di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, yakni Pasir Padi, terus bersolek oleh pemerintah daerah setempat. Kini kawasan destinasi wisata itu juga telah memiliki wajah baru, yakni dengan adanya amenitas atau fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Dan untuk melihat wajah baru dari pantai ini, sudah ada rekan Cepi Marlianto dari Bangka Pos yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Ariska dan pemirsa Tribunnews dimanapun berada. Memang destinasi wisata Pantai Pasir Padi ataupun kawasan destinasi wisata satu-satunya yang ada di Kota Pangkal Pinang, wisata pantai di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus diperoleh oleh pemerintah daerah setempat, di mana saat ini kawasan destinasi wisata tersebut telah memiliki wajah baru dengan dibangunnya amenitas yang menelan anggaran sekitar 6,9 miliar rupiah berasal dari dana alokasi khusus ataupun DAK, di mana memang peresmian amenitas tersebut sudah dilakukan pada Jumat kemarin, di mana peresmian sendiri dilakukan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko bersama penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin serta Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akil, di mana berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akil mengatakan memang pihaknya terus melakukan perbaikan terhadap tata kelola kawasan destinasi wisata Pantai Pasir Padi, di mana hal ini dilakukan untuk menjual potensi yang dimiliki oleh Kota Pangkal Pinang itu sendiri, mulai dari sektor pariwisata hingga budaya yang ditawarkan. Sehingga dengan harapan sejumlah wisatawan terus datang dan berkunjung ke Kota Pangkal Pinang. Di mana selain itu juga dengan dibangunnya amenitas tersebut menjadi strategi pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mempercantik kawasan wisata. Seperti diketahui memang Pantai Pasir Padi ini sendiri merupakan satu-satunya destinasi wisata pantai yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri berupaya ingin menjadikan kawasan wisata Pantai Pasir Padi sendiri layaknya pantai seminyak di Bali, di mana memang dengan dibangunnya amenitas ini terdapat beberapa fasilitas yang telah disediakan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, mulai dari penyusunan ataupun penataan para pedagang ataupun pelaku ekonomi kreatif, mulai dari kerajinan hingga oleh-oleh, kemudian kuliner yang disajikan ditempatkan di satu tempat, yakni di Plaza Kuliner yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Tak hanya itu, di mana memang rencananya dalam waktu dekat mengingat adanya gelombang tinggi yang terjadi di Pantai Pasir Padi sendiri, rencananya pemerintah Kota Pangkal Pinang juga sempat akan mengupayakan adanya wisata surfing ataupun selancar bagi para wisatawan yang datang ke ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, di mana memang ikon Pasir Padi sendiri sudah diubah sejak awal tahun 2022 lalu, di mana dengan diperoleh beberapa fasilitas pendukung seperti layaknya toilet, kemudian tempat wisata, kemudian parkiran hingga tata letak ataupun layout dari Pantai Pasir Padi itu sendiri, di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri memerlukan dukungan dari stakeholder terkait, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola yang ada di Pantai Pasir Padi sendiri. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko sendiri mengatakan Kota Pangkal Pinang sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama dengan local wisdom ataupun kearifan lokal yang dimiliki, di mana hal ini tentunya jangan sampai redup, serta perlu dilakukan peningkatan supaya memiliki nilai jual yang lebih tinggi, terlebih dengan adanya budaya yang dimiliki oleh Kota Pangkal Pinang sendiri. Kearifan lokal itu sendiri seperti layaknya potensi kebudayaan, kemudian seni tari-tarian hingga beberapa peningkatan fasilitas yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri, di mana Kepala Staf Kepresidenan sendiri Muldoko sendiri mengaku jatuh cinta dengan kondisi Pangkal Pinang saat ini terutama dengan kawasan destinasi wisata Pantai Pasir Padi, di mana oleh karena itu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pangkal Pinang diperlukan strategi khusus untuk peningkatan sektor ekonomi, khususnya di bidang pariwisata supaya dapat berkembang, terutama dengan adanya atraksi yang dimunculkan mulai dari seni tarian, kemudian sambutan hingga tradisi-tradisi kearifan lokal yang ada di Kota Pangkal Pinang. Hal ini tentunya juga didukung dengan adanya aksesibilitas, di mana hal ini juga untuk mempermudah masyarakat untuk
dapat berkunjung ke kawasan destinasi wisata Pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang. Baik, terima kasih rekan Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko serta Wali Kota Pangkal Pinang Maulana Aklil. Budaya dan seterusnya. Apa itu nilai-nilai budaya yang berkembang di kota khususnya. Yang kedua, tanggung jawab yang lain, ya semaksimal mungkin karena sudah dianggap sebagai warga Pangkal Pinang, saya ikut bertanggung jawab untuk bisa mengakselerasi proses pembangunan yang ada di sini sesuai dengan tugas saya di selaku Kepala Staf Kepresidenan. Itu kira-kira yang perlu kita lihat. Itu bukan ancaman ya. Satu sisi mungkin itu bisa dikatakan ancaman, tetapi ada solusinya. Tapi itu sebuah peluang, mungkin bisa menjadi area surfing ya. Pada bulan-bulan tertentu, orang-orang pemain selancar itu mencari daerah mana pada tanggal berapa, dia itu akan cari, dikejar sampai dimanapun. Nah, efek yang ditimbulkan dari kehadiran beliau kita bisa rasakan bersama. Sekaligus seperti yang disampaikan beliau tadi juga bahwa ini bagus untuk marketing kita. Jadi menjual budaya kita sehingga orang bisa tertarik untuk datang kita. Secara pribadi dan mewakili pemerintah Kota Pinang, terima kasih Pak Muldoko dan beliau layak untuk mendapat penghargaan itu. Ini kan salah satu strategi kita yang kita lakukan dengan seperti ini ya, dari provinsi pusat akan melihat, membantu seperti yang Pak Gubernur sampaikan tadi, infrastrukturnya melihat di sini, oh kurangnya ini apa, kurang itunya apa. Kita tidak akan mundur oleh kondisi itu, tapi dengan kondisi itulah kita bisa meminta bantuan kepada pihak provinsi maupun pihak pemerintah pusat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.